kabar? Sehat selalu pemirsa? Saya sehat. Ini sekedar informasi aja untuk Anda. Biar Anda nonton Go Healthy-nya juga dengan penuh semangat dan antusiasme. Saya Coki Sitohang, terima kasih udah setia nonton Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, saya ingin ingatkan Anda bahwa ini kesempatan untuk tampil di televisi nasional. Tapi khusus buat Anda yang punya cerita riwayat kesehatan yang nggak baik. Loh kok yang nggak baik ditayangin? Loh bukan soal itu. Soalnya adalah begini, kalau Anda bisa selamat atau sedang dalam perjuangan keluar dari masalah kesehatan, maka cerita Anda bisa jadi kekuatan buat orang lain. Nah, oleh sebab itu kami ingin mengundang Anda untuk menjadi narasumber di Go Healthy. Kirim riwayat kesehatan Anda, cerita Anda ke alamat di bawah ini. Pemirsa yang baik, diabetes mellitus adalah salah satu masalah kesehatan global yang serius. Kondisi orang dengan diabetes itu mempengaruhi pribadinya, hatinya, pikirannya, jiwanya juga. Apalagi yang sudah sulit ditangani dengan baik. Ya. Sayangnya sejumlah mitos seputar diabetes sudah ada di tengah masyarakat bertahun-tahun dan bisa mempengaruhi pemahaman mereka tentang hal yang benar terkait penyakit ini. Di Go Healthy kami akan luruskan semuanya, kami akan sampaikan apa yang benar di sini sesuai dengan faktanya dan risetnya. Sudah hadir di tengah-tengah kami hari ini, para praktisi kesehatan, Mas Boyke Dianugraha yang kangen sama Mas Boy, juga ada Mas Nurman Syaputra. Salam sehat, salam bugar. Salam sehat, pemirsa, jangan lupa bahagia. Mbak Alicia Melani, dan juga suaminya Mas Nizar. Halo semuanya. Halo Mas Oke. Sebelum kita mulai ngobrol, saya mau ngajak pasangan suami istri ini untuk bermain pemirsa. Ini yang pertama, ayo kita cek benar atau salah. Yang pertama, kolesterol tinggi bisa menyebabkan batu empedu. Benar atau salah pernyataan ini? Benar. Mas Nizar? Salah. Beda ya? Beda. Benar. Kenapa benar? Karena kemarin saya sempat konsultasi sama dokter di rumah sakit saya. Dan saya sendiri juga kena batu empedu. Karena kolesterol tinggi? Bukan, karena gula yang tinggi. Mas, kenapa salah? Kalau menurut saya sih kolesterol nggak nyambung kayaknya sih kalau ke batu empedu. Atau mungkin pengetahuan saya soal batu empedu tuh kurang banyak juga mungkin. Jadi pernyataan ini tepat sekali, benar. Ketika kita makan atau mengkonsumsi makanan yang berlemak dan tinggi akan kolesterol, maka lemak ini nanti akan diproses oleh tubuh kita melalui cairan empedu. Ketika terlalu banyak konsumsi makanan lemak, cairan empedu juga diproduksi terlalu banyak. Ini bisa memicu terbentuknya batu pada saluran empedu kita. Begitu juga ketika kita makan tinggi gula. Karena gula ini secara tidak langsung akan meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah kita. Sehingga ketika kadar kolesterol tinggi di dalam darah kita, maka produksi cairan empedu juga tinggi dan memicu yang namanya batu empedu juga. Jadi pernyataan bahwa kolesterol tinggi ini bisa menyebabkan batu empedu, ini adalah pernyataan yang benar. Pemirsa, kembali kami tegaskan bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa kolesterol tinggi bisa menyebabkan batu empedu adalah pernyataan yang benar. Good. Berikut adalah komplikasi diabetes kecuali A. Pandangan kabur, B. Serangan jantung, C. Batuk pilek, D. Stroke. Monggo, Mbak Alicia dulu. Yang C, batuk pilek. Kecuali ya. Iya. Oke, Mas Nizar? Kalau saya pandangan kabur. Kecuali pandangan kabur. Oke. Baik, kita tanyakan kepada Mas Boyke. Yang kecuali itu yang mana, Mas Boyke? Kecualinya adalah yang benar adalah yang C. Kecuali batuk pilek. Yang namanya pandangan kabur, serangan jantung, stroke, itu dasarnya adalah pengentalan darah. Sementara penyebab daripada batuk pilek adalah virus. Jadi yang benar adalah kecualinya adalah batuk pilek. Jadi begini, kalau darah kita kental, penyebab darah kental itu apa aja? Yaitu hiperkolesterol, kolesterol bisa, ya, radikal bebas bisa. Kemudian juga diabetes gula, ya, di mana nanti aliran darah itu di seluruh tubuh kita itu menjadi kental. Nah, kalau dia menyumbat di retina, maka terjadi pandangan yang kabur, ya, retinopati diabetes. Kalau dia menyumbat di pembuluh darah otak, dia akan mengakibatkan stroke. Kalau dia menyumbat di pembuluh darah otot-otot jantung, maka dia akan terjadi yang namanya serangan jantung. Jadi kecualinya adalah C. Batuk dan pilek. Terima kasih Mas Boyke untuk penjelasannya. Jadi pemirsa, berikut adalah komplikasi diabetes kecuali C.
batuk pilek, bener banget Mbak Alicia, tepuk tangan. Selamat ya Mbak, sama Mas, Ya, ini berdua ya, makasih. jangan suka bersih tegang. Sekarang sudah saatnya kita ngobrol dengan pasangan ini, terutama kita akan mendengar kisahnya dari Mbak Alicia Melani. Usianya 36 tahun, beliau mengalami suatu sakit yang banyak anak muda di Indonesia hari-hari ini juga mengalami hal serupa. Mari kita dengar kisahnya dan kita gali informasinya dari beliau. Inilah perkenalannya. Alicia Melani. Ia tak menyangka jika kebiasaan makannya sehari-hari bisa membuatnya mengidap diabetes di usia yang masih terbilang muda. Alicia mengaku kadar gula darahnya pernah mencapai angka 450 saat tinggi. Namun, ia tidak mengeluhkan gejala yang berat. Alicia mengaku sempat cuek karena ia merasa tubuhnya masih sehat. Namun, beberapa waktu terakhir ini, dirinya didiagnosis memiliki batu empedu. Ia pun khawatir, bisa saja masalah kesehatannya tak berhenti sampai di sini, tetapi bisa menimbulkan berbagai komplikasi lainnya. Selain karena faktor keturunan, diabetesnya ini disebabkan oleh pola makannya yang kurang sehat. Ia sangat gemar mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Ia berharap di usianya yang masih 36 tahun ini, gula darahnya bisa semakin terkendali. Sebab ia tak mau jika masih muda saja sudah mengidap diabetes. Nanti ketika dirinya semakin menua, masalah kesehatannya bisa semakin memburuk. Itulah tadi perkenalannya tentang Mbak Alicia. Mbak dan Mas Nizar, sekali lagi selamat datang. Ternyata Mbak selama ini sudah mencari berbagai cara ya, bagaimana untuk mengendalikan angka gula darah itu ya. Iya. Dan keluhan yang paling Mbak rasakan sudah mulai mengganggu aktivitasnya dari diabetes ini apa Mbak? Ya, yang saya rasain sih lemas, kadang keluar keringat dingin, terus pusing gitu aja sih. Sering seperti Iya, itu? sering. Saya kirain masuk angin. Tapi Mas tahu kan bahwa istri kena diabetes? Tahu. Cuman ya kayaknya biasa aja gitu saya lihat sih. Diabetes cuman ya biasa. Tadi di gambarnya sampai ada posisi terbaring lemah, masuk rumah sakit ya? waktu itu? Iya. Muntah sampai pusing itu sih pertamanya awalnya sih demam ya. Demam karena saya pikir itu flu biasa karena faktor cuaca. Iya. Tapi biasanya saya minumin obat itu 1 hari itu udah sembuh. Tapi ini sampai hari kedua mau ketiga itu kok tambah drop. Kalau ngeluh keluar keringat dingin sama pusing itu paling ke apotek cuman cek gula, oh tinggi, udah gitu aja sih. Oh tinggi? Oh, tinggi. Enggak. Nggak minum obat? Enggak. Kan gula tinggi kan normalnya Iya. dapat penanganan obat Iya. dari dokter. Tapi juga harus diingat ini. Nah, pemirsa tuh kadang-kadang hanya pengen tahu aja, itu nggak bener. Orang itu kalau gula puasa ya di atas Iya. katakanlah 125. 125, apalagi ini sampai gula sewaktunya itu sudah sampai 400, itu tuh harusnya ibu segera ke dokter. Ini Oh, tinggi iya, betul. banget, ini bahaya. Perempuan maupun laki-laki stroke, serangan jantung, Komplikasi. gagal ginjal. Iya. Yang ringan-ringannya ya tadi seperti misalnya keputihan, karena kan darah di situ menjadi mudah sekali ditumbuhi oleh jamur. Matanya kabur, itu menunjukkan bahwa sudah terjadi gangguan di seluruh tubuh, dan itu yang kita takutkan dari diabetes ini, Iya, iya. pemirsa, bukan apa-apa, komplikasinya. Kalau kita lihat di sini hasil dari pemeriksaan barusan per hari ini sebelum kita melakukan kegiatan syuting, gula darah dari Bu Alicia sendiri itu masih di angka 303. Masih tinggi. Dengan angka ini berarti apa yang sudah dilakukan sama Bu Alicia ini artinya salah. Cuma periksa saja tanpa ada tindak lanjut setelahnya. Terlebih lagi kita lihat lagi hasil dari Bapak sendiri. Asam uratnya 10,1, tensinya di angka 136/96. Tensi. Yang namanya asam urat tinggi ini bukan cuma tentang sendi, Pak. Iya. Tapi asam urat yang tinggi ini dia akan berpengaruh terhadap kualitas pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita tidak akan memproduksi zat yang namanya nitric oxide. Sehingga tekanan darah kita bisa tinggi, bisa terjadi serangan stroke akibat asam urat yang tinggi. Kita kan tahu tadi penyebabnya apa? Kekentalan darah. Ada teknologi loh Pak Marisa, ada Bu Alicia, teknologi yang bisa membantu
mengatasi kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Teknologi itu sudah terbukti, teknologi itu sudah ada jurnal ilmiahnya, sehingga kita bisa pakai itu untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat. Jangan sampai gara-gara diabetes ini, Bu Alicia, terjadi stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Jangan gara-gara hipertensi ini terjadi gagal ginjal, terjadi gangguan keperkasaan dan sebagainya. Itu yang harus menjadi tujuan kita. Kenapa darah dan pembuluh darah mesti bagus. Ya, terlebih lagi kan merokok juga ya. Saya kemarin-kemarin ngerokok. Semenjak sakit saya dirawat karena emang didiagnosa ada paru-paru semacam plek gitu kan. Akhirnya saya berhenti total. Yang perlu diingat adalah yang namanya rokok ini, dia zat-zatnya ini masih tersisa di dalam tubuh kita. Pengaruhnya bisa di pembuluh darah kita maupun di kualitas darah kita. Nah, salah satu cara kita untuk menetralisir radikal bebas yang sudah dihasilkan oleh asap rokok ini adalah dengan kita suplementasi antioksidan. Penting sekali kita mengkonsumsi antioksidan dan kita tambahkan teknologi laser. Pemirsa, take action. Sekarang juga gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Komplikasi apa yang ditakutkan? Stroke contohnya, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Kami tunggu telepon Anda pemirsa di nomor call center yang muncul di layar saat ini. Nanti tim call center kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara mendapatkan alat ini. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Didukung oleh Pemirsa, setiap cerita dari narasumber kami akhirnya memberikan kepada kita pilihan. Apakah Anda mau menyerahkan kualitas kesehatan Anda pada perasaan semata? Ah, nggak, saya baik-baik aja kok. Ya, gula darah 400, ya nggak apa-apa. Ya, nggak ada keluhan sih. Tensi 160. Udah dikasih tahu, Pak, Bapak hipertensi, Pak. Ah, tapi saya nggak ada gejala kok ya. Ya baik-baik aja. Udah tahu tensinya tinggi, gula darahnya berlebihan, ya udah minum obat sesuai anjuran dokter. Jangan lawan dokternya dan gunakan teknologi laser. Ya, saya berharap dari program ini Mbak Alicia dan Mas Nizar makin tercerahkan ya. Amin. Ya. Satu lagi informasi yang penting. Ini kalau sibuk-sibuk kerja kan dua-duanya profesional ya. Iya. Kerja di perusahaan. Iya. Sempet tidur siang nggak? Oh, disempet-sempetin tidur siangnya. Hebat juga lu. Rutin. Kalau ada job baru nggak bisa, kalau lagi kosong Mbak. Oh iya, iya. Tahukah Anda manfaat tidur siang bagi kesehatan tubuh? Bahwa yang namanya tidur siang ini kita lakukan berarti di siang hari. Tapi ternyata manfaatnya banyak sekali bagi tubuh kita ya. Mulai dari meningkatkan daya ingat kita, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas tubuh kita ya. Dan bahkan ada beberapa penelitian kecil yang dilakukan oleh Universitas Tokyo dengan kita tidur siang 20-30 menit dalam satu hari. Ini bisa menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Wow. Selain itu, ketika kita tidur siang, maka tubuh kita akan lebih segar dibandingkan dengan orang yang tidak tidur siang pada siang harinya. Pada dasarnya tidur siang ini memang bermanfaat. Tidak boleh terlalu lama. Jadi ketika tidur siangnya lebih dari 1 jam, maka dia bisa meningkatkan resiko disorientasi waktu atau kita sebutnya sebagai inersia. Ya. Jadi beberapa orang yang memang tidak disarankan untuk tidur siang adalah orang-orang yang dia memang ada insomnia atau gangguan tidur dan yang ada inersia atau gangguan disorientasi waktu. Jadi pemirsa di rumah, kalau mau tidur siang 20-30 menit sehari sudah cukup dan jangan lupa tambahkan teknologi laser. Aku justru pengen tanya ya, sampai kena diabetes dengan kadar sampai 400 dibilang nggak apa-apa. Itu makannya di rumah kayak apa, di luar kayak apa? Bapak juga, aku pengen tahu sampai asam uratnya tinggi tuh gimana? Kalau makan itu
nggak terlalu banyak ya Mas. Tapi saya minuman yang manis. Minumannya apa, saset? Enggak. Kadang-kadang sih. Teh kemasan begitu Iya, ya? teh kemasan. Kadar gulanya. Kalau Mas Nizar sendiri asam urat sampai 10,1 begitu? Untuk asam urat saya nggak pernah ngecek. Tuh. Karena menurut saya tubuh saya sehat-sehat aja. Perasaan betul. sehat-sehat Perasaan. aja. Semua orang tuh pakai perasaan, bukan pakai perasaan. Harus dicek, lihat datanya, bintang apa enggak tuh nanti dinilai laboratorium. Di sini ada beberapa poin yang mau saya sampaikan untuk ibu dan bapak dan pemirsa di rumah juga. Ini bahwa Bu Alicia sendiri memang belum konsumsi obat secara rutin ya kan ya. Iya. Berarti ibu harus konsultasi dulu ke dokter. Kasih tahu ke dokter keluhannya apa dan nanti dokterlah yang memutuskan obatnya apa saja yang harus dikonsumsi dan berapa dosisnya. Kemudian yang kedua adalah berarti sudah harus tobat dari minuman-minuman manis yang tadi disebutkan. Kemudian olahraga yang rutin jangan lupa, tidur siang jangan lupa dan yang pastinya pola stresnya cukup dijaga. Dan untuk bapak sendiri, asam uratnya yang tinggi, tensi yang tinggi, ini dia berkaitan erat dengan makanan, berarti makanannya harus dijaga juga. Nah setelah itu apa? Kita tambahkan teknologi laser yang membantu untuk menjaga kualitas darah, kualitas pembuluh darah dan membantu untuk mengendalikan kadar gula di dalam darahnya. Yang namanya teknologi laser inilah yang nanti akan membantu mengubah gula yang tadinya tinggi ini akan diubah menjadi energi di dalam sel tubuh kita. Sehingga gula darah kita akan terkendali, kualitas darah kita akan tidak kental lagi dan yang pastinya mencegah terjadinya komplikasi akibat diabetes. Ada sempat obrolan kami sebelum syuting ini dimulai, pemirsa, ketakutan dari seorang Mbak Alicia kalau minum obat katanya. Kalau minum obat gula nanti bisa ketergantungan, terus bisa lari ke ginjal. Kalau orang sampai tidak meminum obat yang dianjurkan oleh dokter, berarti dia itu membiarkan penyakitnya akan berkembang. Inilah Ilustrasi. Bu, ya darah Ibu Alicia yang karena pengentalan darah tersebut akibatnya terjadi gumpalan-gumpalan darah, bisa menyumbat tergantung di mana letak sumbatan. Ini pembuluh darah ya ibaratnya. Ya, ini pembuluh darah. Ketika teknologi laser yang tadi dikatakan oleh Mas Nurman ya dinyalakan, maka dia akan menghancurkan gumpalan-gumpalan darah itu sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Akibatnya oksigen dan nutrisi menjadi lebih Termasuk baik. obat ya Mas Boyke di bawah ya? Termasuk obat-obatan juga. Ya. Dengan diaktifkannya oleh sinar biru tadi, maka pembuluh darahnya akan menjadi melebar karena nitrik oxide yang di sepanjang pembuluh darah itu akan meningkat. Maka tekanan darahnya akan menurun. Untuk membantu ya selain teknologi laser, kita bantu juga dengan antioksidan. Karena antioksidan ini bisa mencegah terjadinya oksidasi pada pembuluh darah. Di samping tadi dikatakan, yuk pola makan, yuk atur juga pola olahraga, pola tidur, kemudian juga check up dan ikuti petunjuk dokter. Gunakan teknologi laser dan juga antioksidan untuk membantu supaya kita pembuluh darahnya sehat dan aliran darahnya juga menjadi lancar. Ya pemirsa ya, jadi itu bisa digunakan untuk hidup kita, untuk menjaga kualitas darah kita. Karena kualitas darah kita menentukan ke depannya kualitas hidup kita. Ya, harapannya adalah gini ya, untuk ibu sendiri dengan menggunakan teknologi laser dan ditambahkan antioksidan, diabetesnya akan turun. Terkendali gula darahnya. Untuk bapak sendiri, tekanan darahnya akan terkendali, asam uratnya kadarnya akan turun lagi. Kalau sudah ada hipertensi, sudah ada gula darah yang tinggi atau asam urat yang tinggi, dari sekarang kita take action, kita pakai teknologi laser, kita tambahkan suplemen antioksidan, jadikan mereka bagian dari gaya hidup sehat kita. Dari penjelasan para praktisi kesehatan ini, apakah masih ada hal yang bikin penasaran? Ya, Mas Coki, saya Mau mau nanya? nanya Boleh. sama Mas Boyke dan Mas Nurman. Silakan. Itu tadi yang dibilang teknologi laser itu, saya yang penasaran dari tadi. Teknologi laser. Iya, itu di mana dan Bagaimana? Iya. Bagaimana cara pakainya? Oke. Bagaimana? Iya. Tapi harus tahu dulu bahwa teknologi laser itu memang sudah diciptakan dari sejak tahun 1960-an. Kalau mungkin Mbak Alicia karena sering dengan artis tahu di laser itu hanya salah satu daripada fungsi laser. Ada fungsi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Iya. Dulu alatnya gede banget, sekarang bisa dipakai seperti jam tangan. Dia sangat praktis, dipakai sehari 2 kali, pagi dan mau tidur.
tidur seperti itu. Ya Mas Duran ya. Betul, ya terutama gini. Kenapa sih dipakai di pergelangan tangan kita? Jadi pergelangan tangan kita itu terdapat 2 pembuluh darah besar. Mungkin dikasih gambar aja biar tahu ya. Boleh ya. Jadi kurang lebih kayak gini nanti makainya Bu Alicia dan Pak Bapak ya. Nanti akan dipakai di pergelangan tangan kita, menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita. Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Nah, pembuluh darah inilah yang nanti akan menghasilkan nitrik oxide tadi. Teknologi laser ini nanti akan menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Ketika dia distimulus oleh teknologi laser, akan membantu menjaga kualitas jantung dan pembuluh darah kita. Ini juga ada ekstensinya, atau yang kita sebutnya sebagai intranasal. Jadi ketika dimasukin ke rongga hidung, pembuluh darah di rongga hidung akan menghasilkan zat yang namanya nitrik oxide. Zat inilah yang nanti akan melancarkan aliran darah di area kepala, kemudian juga akan mencegah terjadinya kepikunan atau demensia, dan yang pastinya meringankan gejala-gejala seperti nyeri kepala, vertigo, ataupun migrain. Dapat penjelasannya? Dapat. Baik. Sekarang saya ingin mengajak Mbak Alicia, Mas Nizar untuk melihat tayangan berikut. Ini adalah masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser. Mereka ingin cerita bagaimana teknologi laser membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Pemirsa, Anda penasaran? Mari kita simak bareng. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Itu dia tadi kisah yang harusnya menjadi kekuatan buat setiap orang yang mendengar cerita real sesungguhnya orang-orang yang menggunakan teknologi laser. Mantap. Solusi udah kami kasih nih, Mas Nizar, Mbak Alicia. Penjelasannya juga udah komplit ya, saya pikir. Masih ada penasarannya? Kita penasaran sama alat tersebut karena emang menurut saya itu sangat membantu, efisien waktu juga bagi kita yang pekerja, yang sibuk di lapangan. Karena sedangkan kita sendiri tidak bisa menjaga pola makan, pola kesehatan kita gitu. Mungkin kita akan mengupayakan gitu bagaimana kita bisa punya gitu. Mudah-mudahan sih ya. Kita penasaran gitu. Nah, terutama istri saya juga kurang banyak olahraga. Ya banyak pola hidup yang kurang sehat lah menurut saya. Saya sangat tertarik, saya interested sama itu. Pemirsa, maukah Anda juga mengupayakan untuk menggunakan teknologi laser? Karena jika itu adalah niat baikmu, maka Anda sedang satu langkah menuju yang namanya take action. Take action yang saya maksud adalah gunakan dokter laser sekarang juga, yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini hidup dengan diabetes, kolesterol tinggi, dan mengalami hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan rutin alat kesehatan ini, maka masalah-masalah kesehatan yang tadi saya sebutkan dapat segera terbantu untuk diatasi, dan Anda pun terhindar dari bahaya komplikasinya. Ada aksesoris tambahan namanya intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala kita, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, sinusitis. Gunakan teknologi laser dari sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Pemirsa, saatnya untuk menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Ingat, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Kami tunggu telepon Anda di nomor call center yang saat ini sudah muncul di layar. Kalau nanti Anda sudah mendapatkan dokter lasernya, silakan pemirsa berkonsultasi dengan dokter kami secara gratis. Demikian informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Kami percaya acara ini mencerahkan Anda dan memberikan kekuatan. Namun kami mohon juga untuk Bapak dan Ibu para pemirsa memberikan kepada kami kritik, saran, dan masukan biar program kami bisa tetap bertumbuh berkembang untuk Indonesia. Saya Coki Sitohang, pamit dari episode ini. Ketemu lagi kapan-kapan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.